melihat cuplikan video tersebut, di sini saya akan membahas seorang tokoh Islam, seorang tokoh terkemuka, dan seorang yang sangat penting dalam perubahan dunia. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Beliau diberi nama Ibnu Khaldun karena digariskan keturunannya oleh kakeknya yang ke-9 yang bernama Khalid bin Utsman. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan ekonomi dalam Islam. Masa pendidikan Ibnu Khaldun yaitu 18 tahun, antara tahun 1332 Masehi sampai 1350 Masehi, diawali dengan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Selain itu, beliau juga berguru pada guru-guru yang terkenal di Tunisia. Karya-karya dan tulisan Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat mendalam. Berikut ini adalah karya-karya Ibnu Khaldun. At-Tarikh bin Ibnu Khaldun adalah sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarah dirinya. Selanjutnya adalah Muqaddimah, sebuah pendahuluan atas Kitabul Ibar yang bercorak sosiologis historis dan filosofis. Selanjutnya adalah Lubabul Muhasal fi Usuluddin, adalah sebuah kitab permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasal Al-Faqar Al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin. Salah satu karya yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan Muqaddimah telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun menganalisis tentang gejala yang disebut gejala-gejala sosial dengan metode-metode yang masuk akal yang dapat dilihat bahwa ia benar-benar menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Ia juga berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern dan bagaimana sistem pemerintahan serta urusan politik di masyarakat. Pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak manusia. Dengan pendidikan, kita akan mendapatkan berbagai ilmu seperti ilmu agama, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Tahap-tahap pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Tahap-tahap pendidikan menurut Ibnu Khaldun akan saya jelaskan pada video berikut ini. Pertama adalah kemahiran bidang ilmu pengetahuan. Tahap ini dilakukan dengan cara mendatangi dan belajar dari orang yang berpengalaman ataupun dengan orang yang telah belajar dengan generasi sebelumnya. Kemudian hasil pemikirannya diterapkan di kehidupan nyata sehingga menghasilkan teori yang bukan lagi sekedar teori, namun sudah menjadi konsep yang berguna sebagai skill berpikirnya nanti. Tahap kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntunan zaman. Tahapan ini ada karena peradaban zaman dan budaya yang berlaku di masyarakat, di mana ini merupakan sasaran utama sebagai hasil tangkap indera. Tahapan yang ketiga adalah pembinaan dan pemikiran yang baik. Tahap ini terlepas dari nilai positif dan nilai negatif, karena tahap ini mengacu pada pertukaran dan pencampuran budaya-budaya yang menghasilkan pemikiran-pemikiran yang handal. Karena pertukaran dan pencampuran budaya ini akan menghasilkan pemikir yang kritis, sehingga bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang baru. Metode mengajar menurut Ibnu Khaldun. Metode pembelajaran menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah keahlian. Dalam proses pembelajaran, sebuah metode itu bisa saja muncul dengan sendirinya, tergantung dengan kondisi lingkungan sekitar. Sebuah metode dapat membangkitkan kita untuk mengetahui berbagai karakter siswa, secara psikologis maupun secara fisik.
Untuk membangkitkan sebuah metode tersebut, kita membutuhkan kemampuan profesional, sehingga kita perlu melatihnya dan perlu mengasahnya. Kenapa hal ini penting? Karena agar kita dapat mengajar siswa dengan mudah dan siswamu dapat memahami dengan mudah. Penerapan filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Penerapan filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun dibedakan menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah memberikan ide secara umum dan ringkas tentang apa yang akan diperkuliahkan nanti. Tahap kedua adalah memperjelas ide tersebut secara rinci dan jelas. Tahap ketiga adalah mempresentasikan ide tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kurikulum pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Penerapan kurikulum pendidikan oleh Ibnu Khaldun yaitu terdapat dalam kitabnya adalah Mukadimah. Di dalam Mukadimah kita menemukan sebagian Al-Quran yang dijadikan semua sumber isi pelajaran. Hal ini disebabkan agar para siswa memiliki pondasi yang kokoh. Penerapannya dengan cara menasehati dan memotivasi siswa agar mencapai tujuan dan cita-citanya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Hal ini disebabkan agar para siswa tidak tersesat di tengah perjalanan saat ia ingin menggapai cita-cita maupun tujuannya. Dalam pembelajaran juga tidak boleh adanya unsur kekerasan, karena unsur kekerasan akan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi siswa untuk kedepannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Widi Guniati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.